Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Zaidah Humaira. Saya adalah mahasiswa aktif semester 1 di program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Univ Syarif Daulullah Jakarta. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan wawancara teman saya. Baik, sekarang saya sudah bersama saudara siapa? Winda. Oke, baik Kak Winda, saya ingin bertanya, apakah pendidikan Pancasila itu penting di masyarakat dan juga penting kepada kakak sendiri? Menurut aku pendidikan Pancasila itu penting buat masyarakat Indonesia ya terutama. Terus penting juga buat diri sendiri. Oke, terima kasih. Begitu saja wawancara dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadli Nur Syabani dengan NIM 133. Saya ingin wawancara dengan tugas Pancasila. Saya akan mewawancarai narasumber dari seseorang yang saya akan tanya. Ini pun Bang, mau tanya seputar Pancasila. Saya dari Jakarta, tugas kampus saya akan wawancara. Ya, wawancara saya akan menanyakan pertanyaan ke Bapak. Ya, nggak apa-apa. Yang pertama, apa makna Pancasila bagi bangsa Indonesia? Maknanya itu sebagai pedoman bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya, bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Dengan penerapannya itu dengan kita bergotong royong sesama masyarakat dan saling menghormati perbedaan di antara masyarakat yang lain. Mengapa Pancasila penting bagi persatuan bangsa? Pentingnya itu karena menyatukan perbedaan masyarakat Indonesia, entah itu dari segi agama, budaya. Jadi kita harus menyatukan perbedaan di Indonesia. Selanjutnya, perbedaan di Indonesia apakah Pancasila masih relevan saat ini? Ya, karena masih sesuai dengan nilai bangsa Indonesia dan bermoral di masyarakat. Selanjutnya, apa peran generasi muda dalam mengamalkan Pancasila tersebut? Perannya itu dengan kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat. Terima kasih Pak atas partisipasinya dalam tugas saya di kampus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indam. Di sini saya ingin menuntaskan tugas buat video. Saya akan mewawancarai dan kita di sini sudah mendatangkan narasumber yang sangat kritis. Langsung aja ya. Ini sih saudara. Oh ya, dengan saudara siapa? Saya adalah Saudara Sadam. Apakah saudara tahu Pancasila itu apa? Pancasila itu saya tahu ya. Itu adalah pedoman kebangsaan. Bisa disebutkan isi-isi dari Pancasila? Nah, yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar sekali. Dan bisa berikan contoh di kehidupan sehari-hari Tentang Pancasila. Iya. Yaitu kita saling bergotong royong bersama masyarakat. Terima kasih saudara atas partisipasinya dalam wawancara ini. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sirul Wafa, kelas 1D dengan NIM 160. Saya akan mewawancarai kakak pembina saya yang di samping saya. Lanjut tanpa basa-basi. Apa yang membuat nilai persatuan Indonesia dengan menjaga keutuhan bangsa di tengah keberagaman? Pendapat Anda tentang nilai persatuan Indonesia itu sendiri? Memang kita tahu Indonesia itu banyak keberagaman, ada perbedaan suku, budaya, bahasa. Jadi dengan adanya keberagaman tersebut justru tidak membuat kita mengalami perpecahan. Justru seharusnya membuat kita tuh mempererat tuh, karena adanya perbedaan harus menjadi persaudaraan. Nah, oleh karena itu
dari keberagaman itu harus dijunjung tinggi dan dijadikan sebagai kekuatan dari budaya yang dimiliki oleh Indonesia itu sendiri. Jadi nilai-nilai persatuan itu harus dibangun dari keberagaman yang ada di Indonesia. Sangat bagus sekali. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Apa tantangan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi? Kita tahu bahwa nilai-nilai Pancasila banyak banget tantangannya. Ada efek-efek atau impact yang terjadi dari luar sana yang mana sudah mempengaruhi dari para warga atau para masyarakat yang ada di Indonesia itu sendiri, mulai dari berkurangnya rasa nasionalisme dengan ditunjukkan banyak masyarakatnya yang suka terkait hal-hal di luar negeri dibanding produk dalam negeri seperti itu. Kemudian ada jiwanya materialisme dengan mengikuti dari sosial media atau budaya-budaya yang ada di luar sana yang sedang viral, yang justru itu melunturkan nilai-nilai dari Indonesia itu sendiri. Nah, jadi tantangan-tantangan tersebutlah yang perlu dicari solusi bagaimana agar meminimalisir sehingga rasa nasionalisme atau nilai persatuan, nilai Pancasila yang ada di Indonesia itu sendiri masih tetap terjaga. Wah, bagus sekali ya. Lanjut. Nah, tadi tantangannya. Sekarang harapan apa yang kedepannya terkait pengalaman nilai-nilai Pancasila? Oke, untuk harapannya sendiri, nilai Pancasila bisa benar-benar diamalkan atau diimplementasikan oleh para masyarakat di Indonesia itu sendiri. Jadi tidak hanya sebagai istilah atau semboyan saja yang hanya diucapkan ketika seremonial saja seperti upacara dan pembacaan Pancasila seperti itu, tapi benar-benar diresapi, dihayati, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harapan saya justru itu, masyarakat lebih mempelajari, mendalami dan memahami nilai-nilai Pancasila itu sendiri agar diamalkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Dan satu pertanyaan lagi, apa harapan untuk generasi bangsa selanjutnya? Harapan untuk generasi bangsa, mereka harus benar-benar fokus, benar-benar memiliki cita-cita, tujuan, yaitu untuk memperbaiki bangsa ini dengan cara memperbanyak pengalaman, memperbanyak ilmu pengetahuan, jangan mudah bosan, jangan mudah terkena distraksi dari hal-hal atau budaya lain yang ada di luar sana yang justru melunturkan nilai nasionalisme itu sendiri. Jadi dengan mengembangkan diri sendiri dengan bertujuan untuk negara kita justru dijadikan sebagai sumber motivasi untuk menjunjung tinggi atau untuk merubah bangsa kita itu sendiri. Oleh karena itu generasi sekarang harus dibimbing untuk melahirkan generasi-generasi emas di masa mendatang, seperti itu. Oke, cukup sekian dari wawancaranya kakak pembina saya. Bisa dipahami, mungkin itu saja dari saya dan kakak pembina saya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, boleh perkenalan dulu kali ya, nama aku Anissa Bineta dari Prodi PIPS kelas 1D. Kakaknya namanya siapa? Aku Rifda dari PBI. Aku mau tanya, untuk apa nilai-nilai Pancasila itu terus dijaga dan dikembangkan di era modern yang sekarang ini? Untuk nilai Pancasila itu sangat penting ya untuk dijaga di era modern saat ini, karena di era modern ini banyak sekali tantangannya, baik dari teknologi, budaya, atau kebiasaan-kebiasaan yang terus berkembang. Jadi menurut aku Pancasila itu sangat penting untuk terus dilestarikan karena itulah sebagai seperti sebuah aturan dan pedoman untuk hidup yang kita jalani di era modern. Oke, kalau menurut kakaknya gimana?
Menurut aku kenapa Pancasila itu harus dijaga, karena itu aja namanya Pancasila, yang dimana itulah dasar negara atau asas dari segala hukum, yang dimana setiap silanya itu mengandung poin penting apa yang harus dijaga untuk tetap Indonesia ini merdeka dan makmur untuk segala rakyat. Makasih ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Awaludin Umam. Saya adalah mahasiswa aktif dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mewawancarai seseorang terkait nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oke, teman-teman, langsung saja kita cari calon untuk diwawancarai ya. Nah, teman-teman, kita sudah dapat pewawancaranya. Kita akan bertanya terkait nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oke, di sini ada saudara siapa? Ya, saya Zaki. Oke, saya akan bertanya gimana sih pendapat Anda dampaknya kalau nilai Pancasila itu nggak diterapin di negara Indonesia ini? Ya, menurut saya sih bisa bikin perpecahan sih antara keluarga, masyarakat sekitar, orang sekitar juga ngaruh sih. Ya, konflik gitu. Jadi kesimpulannya bakal benar-benar kacau kalau misalnya negara kita ini tidak ada nilai Pancasila ya. Ya, parah banget. Baik. SDM juga. Iya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Mungkin cukup sekian wawancara pada malam hari ini. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.